إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. 4 macam keistimewaan atau arti daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi 4 macam keistimewaan salawat kepada Nabi atau arti daripada salawat kepada Nabi. Yang ke-1, salawat adalah suatu kewajiban yang mana itu adalah perintah Allah. Salawat adalah suatu kewajiban yang mana itu adalah perintah Allah. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca salawat kepada Rasulullah, dan tidak akan sampai salawat kepada Rasulullah tanpa salawat kepada keluarganya Rasulullah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh, bahkan perintah salawat sebelum diperintahkan kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya, Allah yang pertama kali dan para malaikatnya yang bersalawat kepada Rasulullah. Allah yang pertama kali kasih contoh sama kita salawat kepada Rasulullah. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Tuh tadi perintah Allah. Makanya enggak sah ente salat enggak baca salawat. Dari awal ente salat ente bagus, takbiratul ihram ente sempurna, Fatihah ente sempurna, ruku ente bagus, sujud ente bagus. Begitu di tahiyat akhir, tahiyatnya dari awal bagus, begitu baca salawat ente lupa enggak baca salawat, batal ente punya salat. Makanya wajib tadi, karena itu adalah perintah Allah, dalam salat diwajibkan. Dan tadi salawat, ente nggak baca salawat kepada keluarga Nabi, cuma salawat kepada Nabi, ditolak ente punya salawat. Makanya kata Nabi, man sholla alayya walam yusolli ala ali falam tuqbal sholatuhu. Siapa yang bersalawat kepadaku tapi dia nggak mau salawat kepada keluarga aku, maka salawatnya aku tolak, tidak diterima oleh aku. Tuh, ente nggak mau salawat sama keluarga Nabi, cuman baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, cuman baca segitu, nggak ada wa ala ali, ente nggak diterima ente punya salawat. Salawat ente ke Rasul nggak nyampe, karena ente nggak mau baca salawat sama keluarganya. Nggak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala ali yang nggak ente baca, nggak diterima ente punya salawat, salat ente nggak diterima. Tuh, kalau begitu aja ente nggak diterima, nggak sampai ke Rasul, ente nggak baca salawat sama keluarganya, apalagi tadi ente membenci tadi keluarganya, apalagi sampai menghina tadi keluarga
Mau mana mungkin sholat ente bisa diterima karena sholawat ente pun batal, nggak bisa. Itu yang nggak mau baca sholawat sama keluarganya, apalagi yang benci, terus ngehina sama keluarga Nabi. Pernah diceritain malaikat Israel waktu Rasul menjelang Rasul sebelum meninggal, detik-detik akhir Rasul mau meninggal, Rasul dalam keadaan sakit keras. Malaikat Israel datang, malaikat Israel ketok pintu, Assalamualaikum, Rasul nggak jawab. Assalamualaikum, Rasul nggak jawab. 3 kali Assalamualaikum, Rasul nggak jawab. Akhirnya itu malaikat berangkat lagi, menghadap Allah kembali lagi. Itu malaikat Israel. Malaikat Israel tanya ke Allah, ya Allah, tadi anak turun, anak ketok, anak ucapin salam sama Rasul, Rasul nggak jawab, anak punya salam. Kata Allah, ente jangan cuma salam sama Rasul aja, ente salam sama keluarganya. Turun lagi malaikat Israel, Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya ahla baiti Rasulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Langsung Rasul jawab, Waalaikumsalam Israel, silahkan masuk. Itu Israel malaikat diutus sama Allah. Namun kalau Rasul ucapin salam, Rasul nggak jawab. Sebelum itu malaikat mengucapkan salam lagi kepada keluarganya. Itu malaikat yang mustahil dimaksum, nggak punya dosa, nggak punya salah, kerjaannya cuma taat ibadah ke Allah. Allah ciptakan itu malaikat. Tapi manakala itu malaikat nggak mau salawat ke keluarga Nabi, Nabi nggak jawab, itu salah malaikat. Apalagi kita umatnya nggak mau baca salawat sama keluarganya, salawatnya tadi nggak sampai ke Rasul. Apalagi yang menghina, apalagi yang membenci. Makanya cinta kepada keluarga Nabi itu hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib? Agar nanti amal-amal ente, sholawat ente, otomatis sholat ente bisa diterima oleh Allah. Kalau ente benci sama keluarga Nabi, dari mana ente punya sholat bakal diterima sama Allah? Makanya likulli syai'in asasun, kata Nabi, segala sesuatu itu ada dasarnya. Semua punya dasar. Wa asasul Islam hubbu ahli baiti Rasulillah. Dan dasar daripada Islam, agama Islam adalah cinta kepada keluarganya Rasulullah. Itu dasarnya. Kalau nggak punya dasar itu, kita nggak benci dari sama keluarga Nabi, semua amal-amal ibadah kita ditolak sama Allah. Gundunya amal, imamnya amal, kepalanya amal adalah sholat. Kalau sholatnya ditolak, kalau sholatnya rusak, semua amal ibadahnya rusak. Tapi kalau sholatnya bagus, semua amal ibadahnya jadi bagus. Nah jelas, itu Imam Syafi'i, saking cinta-cintanya sama keluarga Nabi, itu Imam Syafi'i walaupun dibilang Imam Syafi'i sesat, Imam Syafi'i alirannya aliran Syiah yang sesat dan menyesatkan, tapi Imam Syafi'i nggak goyang sedikit pun hatinya untuk cinta kepada keluarga Nabi. Walaupun ada keluarga Nabi yang nggak baik, yang belum baik, yang belum soleh, tapi tetap akidah kecintaan Imam Syafi'i kepada keluarga Nabi nggak goyang sedikit juga. Makanya dipitnah Imam Syafi'i sesat, efek-mengek, tetap Imam Syafi'i cinta sama keluarga Nabi. Makanya kata Imam Syafi'i dalam syairnya, laukana hubba ahli baiti rabdun, kata Imam Syafi'i, laukana hubba ahli baiti rabdun, andaikan cinta kepada keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, rabdun, dia panggil, disebut rafidah, Syiah yang sesat dan menyesatkan, disebut aliran Syiah, aliran sesat, kata Imam Syafi'i. Andaikan aku cinta kepada keluarga Nabi, duriyah Nabi, disebut sesat, kata Imam Syafi'i, falias hadis takolen anni rafidi, saksikanlah hai alam semesta, hai manusia, jin dan manusia, kata Imam Syafi'i, anni rafidi, anak sesat, aku sesat. Jadi gak peduli Imam Syafi'i dibilang sesat sama orang lain yang hasud, yang gak cinta, yang benci sama keluarga Nabi, Imam Syafi'i dibilang sesat, Imam Syafi'i gak takut, gak goyang. Kata Imam Syafi'i, silakan ente bilang sesat, kalau gara-gara cinta sama keluarga Nabi sesat,
bilangin, saksikan hai cinta manusia, kata Imam Syafi'i, anak sesat. Mau bilang apa? Goyang. Jangan gara-gara istri lagi cinta sama keluarga Nabi jadi robah. Gara-gara harta lagi cinta sama keluarga Nabi jadi benci. Gara-gara pangkat jabatan sama keluarga Nabi jadi musuh. Nah ini yang bahaya. Makanya kata Nabi, cinta kepada keluarga aku karena Rasulullah. Makanya tanda daripada cinta kepada keluarga Nabi atau kepada duriyah Nabi, duriyah turunan Nabi, para habaib, para syarifah, itu yang disebut turunan Rasulullah. Itu semua punya tanda. Ada tandanya cinta kepada keluarga Rasul. Itu tandanya apa? Nah di sini ada 5 tanda cinta kepada keluarga Rasulullah. Yang ke satu, tanda daripada cinta kepada keluarga Nabi yang ke satu, membenarkan dan mengakui, membenarkan dan mengakui ketinggian makom dan derajat mereka di sisi Allah. Itu yang ke satu. Benarkan dulu, akui ketinggian makom mereka, derajat mereka, para habaib, para syarifah, para ahli bait Rasulullah. Akui dulu, benarkan. Rasul sama keluarganya hum itrati, tadi benarkan dulu terus akui. Benarkan dalam hati, benarkan, akui akan ketinggian makom atau derajat mereka di sisi Allah. Bahwa para habaib duriyah Rasulullah itu betul-betul orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Dalam habaib, dalam keluarga Nabi itu mengalir darahnya Rasulullah. Akui dulu, benarkan oleh hati ente, akui dengan keimanan, yakini yang keluarga Nabi itu ada darah daging Nabi dalam diri mereka. Makanya kata Rasul, hum itrati, mereka keluarga aku, keturunan aku. Mereka hum itrati, mereka adalah keturunan aku, kata Rasulullah. Khuliqu min tini, mereka diciptakan dari darah dagingku, kata Nabi. Yakini, benarkan tadi ucapan Rasul. Kata Rasul, mereka adalah keluarga aku. Khuliqu min tini, mereka diciptakan dari darah dagingku. Tak akui, benarkan. Makanya kata Nabi, qawailul lil mukadzibina bi fadlihim. Sungguh celaka di dunia, celaka di akhirat orang yang mendustakan kemuliaan, keutamaan keluarga Rasulullah. Yang kedua, mendekati dan bergaul dengan mereka. Itu tandanya. Saya cinta sama keluarga Nabi, tapi saya nggak usah dekat. Saya nggak perlu gaul sama keluarga Nabi. Salah, bohong, dusta. Itu penyakit, kemunafikan yang disembunyikan dengan dalih cinta, tapi tidak ada bukti. Mana bukti daripada cinta? Kalau betul ada cinta sama turunan Rasulullah, darah daging Rasulullah, keluarganya Rasulullah, buktikan tadi, mendekati dan bergaul dengan mereka. Itu tanda daripada cinta. Dimanapun ada habaib turunan Rasulullah yang menegakkan syiar agama Allah, yang istiqomah di jalan Allah, yang sudah ukhrukuni fi ahli bait, yang sudah menjadi penggantinya Rasulullah, penerus perjuangan Rasulullah, wajib untuk datang dan mendekati mereka, bergaul dengan mereka. Kalau betul tadi ada cinta kepada keluarga Rasulullah. Tapi di tempat saya ada habaib, cuma habaibnya nggak bisa jadi contoh. Habaibnya masih kojaiyah, masih bertolak belakang, bertentangan dengan syariat agama Islam. Apakah habaib semua begitu? Cukup ente cinta, jangan benci, tapi bergaul ente, dekati habaibnya yang istiqomah. Setelah apakah cukup? Bagi saya kalau cukup, saya sudah bergaul, sudah mendekati sama habibnya dari kalangan ulama yang istiqomah menegakkan syiar agama Allah. Terus saya nggak mau bergaul lagi sama habaib yang lain, tapi saya nggak benci, saya tetap cinta. Cuma saya takut dari kecintaan saya kepada Nabi. Kalau saya bergaul dengan habaib yang belum baik, nanti kecintaan saya rusak kepada Rasulullah. Boleh saya nggak bergaul, boleh saya nggak mendekati, tapi saya bergaul sama habaib yang istiqomah, yang menegakkan syiar agama Allah, boleh. Yang penting kewajiban ente sudah batal,
ente sudah mengerjakan dari mendekati dan bergaul dengan mereka. Tapi jangan sekali-kali kalau ente nggak dekat, nggak bergaul dengan mereka dengan alasan tadi ente takut terlalu depan, takut nanti katanya suul adab, jangan gaul sama Habib, jangan dekat-dekat sama Habib, nanti terlalu depan, nanti suul adab, bohong. Itu mah sekedar menyembunyikan kejelekan, keirian, kedengkian, kehasudan hatinya dengan dalil tadi jangan terlalu dekat, jangan bergaul, nanti suul adab. Yang ada kalau sama habaib, sama duriyah, sama turunan Rasul, yang ada jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang. Bukan nggak boleh gaul, bukan nggak boleh dekat. Gaul mah diperintah, dekat diperintah. Yang nggak boleh mah terlalu depan. Habibnya satu kata, ente 100 kata. Habib belum mutusin, ente udah mutusin. Nah ini yang terlalu depan. Terlalu depan cilaka, jangan terlalu belakang, ente binasa. Banyak tertinggal kebaikan-kebaikan dengan duriyah Rasulullah, dengan para habaib, ente banyak tertinggal. Habaibnya ibarat yang ngebangun majlis, ente nggak ikut, ente terlalu belakang. Habaibnya lagi siar agama, ente nggak datang, ente terlalu belakang. Binasa kan? Terlalu depan cilaka, terlalu belakang juga binasa. Jadi itu yang nggak boleh mah. Bergaul dan mendekati itu wajib karena itu tanda tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang shodiq, para duriyah Nabi, para habaib yang istiqomah yang menegakkan syiar agama Allah. Itulah orang-orang yang shodiq dalam Al-Qur'an kata Allah. Betul, cinta sama habaib karena Rasul, jangan karena ilmunya, jangan karena solehnya, jangan karena hartanya, jangan karena kegantengannya, apalagi karena godeknya, jangan. Saya meresep ke Habib eta, kenapa? Karena ada godeknya. Kalau ente karena godeknya, banyak habaib yang gak punya godek, ente bakal benci sama cinta. Atau ente cinta karena mancungnya. Saya mah senang gaul sama Habib itu, cinta sama Habib itu, kenapa? Karena Habib itu mancung. Berarti apa yang pesek ente benci. Saya cinta sama Habib itu karena Habib itu rajin ngaji, baca Quran, rajin wirid, soleh. Berarti itu sama Habib yang gak soleh, Habib yang masih salah, Habib yang masih nakal, ente benci. Kata Nabi, karena aku. Mereka itu walaupun Habib itu belum baik, Habib yang nakal, Habibnya masih maksiat, tetap dalam tubuh mereka itu mengalir, kata Rasulullah, darah aku, kata Nabi. Itu cintai tetap, tapi jangan diikuti, jangan digauli. Yang ketiga, tanda daripada cinta kepada keluarga Rasulullah. Yang ketiga, berkhidmat kepada mereka. Berkhidmat, ngabujangkeun diri atau membantu, menjadikan diri kita sebagai pembantu untuk mereka. Siap apapun yang mereka perintahkan, itu tanda daripada cinta kepada keluarganya Rasulullah. Tapi jangan salah paham. Jangankan Habib, ente orang tua juga, di mana merintahin ente, merintahin yang salah, merintahin ente buat maksiat, jangan diikutin. Tapi selagi perintahnya itu baik, gak bertentangan dengan syariat ajaran Islam, wajib tadi untuk diikuti, untuk dipatuhi. Jadi kalau ente berkhidmat, merendahkan diri, ente pangkat ustaz, pangkat kiai, punya ilmu, ente punya pengetahuan, ente merendahkan diri di hadapan habaib, ente berkhidmat, ente membantu. Kasarnya Habib itu bukan suatu kehinaan, suatu kelemahan, tapi itu suatu kemuliaan. Kalau ente mau dikhidmatin
sama orang lain, ente mau harus khidmat sama orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ente mau dimuliakan sama Allah, harus ente mau memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kaget, itu pernah ada sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah yang paling adil. Itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu zaman subur, makmur, damai, tentram, gak ada hingganya. Itu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, keturunan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu satu waktu jadi Khalifah, jadi presiden, Umar bin Abdul Aziz, itu datang rombongan saudagar-saudagar, menteri-menteri, para pejabat-pejabat dari penjuru negara, dari semua negara datang ke tempat ke negara ke tempatnya Umar bin Abdul Aziz. Pejabat-pejabat datang, tokoh-tokoh datang, disambut sama Umar bin Abdul Aziz. Di antara rombongan yang segitu banyaknya itu ada satu anak kecil. Umar bin Abdul Aziz ngelihat si anak kecil itu ada perbedaan. Pasti namanya orang bertakwa, orang beriman bertakwa, pasti hatinya tajam, peka, sensitif. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz tanya, itu anak kecil itu siapa? Dijawab, itu anak kecil itu adalah turunan Rasulullah. Dia itu cucunya Rasulullah. Begitu mendengar itu si anak kecil cucunya Nabi, itu Umar bin Abdul Aziz ditinggalin tamu yang segitu banyak, pejabat-pejabat, para petinggi-petinggi negara, tokoh-tokoh masyarakat, itu ditinggalin sama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz cuma sambut itu Habib satu yang masih kecil. Dideketin semua Umar bin Abdul Aziz, dirangkul, dipeluk, dibawa ke dalam, disuguhin, dikasih hadiah lebih daripada hadiah yang dikasih sama para pejabat-pejabat yang lain. Ditanya sama pembantunya Umar bin Abdul Aziz, ajudannya, wahai Khalifah, kenapa engkau sebegitu menghormati, memuliakan anak kecil itu? Kenapa engkau biarkan itu? Para pejabat-pejabat, para tokoh-tokoh masyarakat di rumahmu kau biarkan, kau tinggalkan, malah engkau sibuk menjamu, kata ini anak kecil. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ente tahu siapa ini anak? Ini anak adalah walaupun kecil, tapi dia mulia, paling mulia di hadapan Allah. Dia adalah cucunya Rasulullah. Buat aku, kata Umar bin Abdul Aziz, cukup aku muliakan satu ini, semua aku nggak butuh yang lain. Kemahabahan-mahabahannya, saking cinta-cintanya. Siapa bilang? Itu model Mama Sempur, itu yang dari Sempur, mau Abu Yadum Yati, tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama besar, Guru Zaini, itu yang ada di Banjarmasin. Itu Mama Sempur, ente Anu Getur, itu mahabbahnya sama ahli bait, nggak tertandingin sama yang lain mahabbahnya. Mustahil Allah angkat derajat, Allah muliakan, Allah kasih karamah, kemuliaan seperti wali Allah kalau dia tidak cinta sama orang yang mulia, yang dimuliakan sama Allah. Mama Sempur anti speaker, Mama Sempur bukan anti speaker fanatik. Paham beliau itu speaker itu alatul malahi, alat yang melalaikan. Tapi kalau ente tahu, kalau sama Habib yang istiqomah, sama ulama ya sama Habib, Mama Sempur, mama pakai speaker, bakal dipakai sama Mama Sempur itu. Walaupun beliau anti speaker, tapi kalau Habib yang ngomong disuruh sama Habibnya, dia bakal taat. Tanda yang keempat adalah menghormati dan menghargai mereka dengan sempurna. Hormati habaib yang lebih tua, hormati habaib yang berilmu, hargai tadi habaib yang muda, hargai habaib yang bodoh dengan sempurna. Kalau ente hormat sama orang tua ente 10%, usahakan hormat sama para habaib di kalangan alim ulama yang punya ilmu lebih dari 10%. Kalau ente menghargai anak ente 10%, orang yang bodoh ente hargai 10%, hargai tadi habaib yang bodoh
hargai tadi habaib yang belum syiar 100%. Tidak harus lebih. Kata Nabi tandanya, kalau betul-betul kalian cinta kepada aku, la yu'minu ahadukum, tidak beriman diri, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, dan keluarga aku, kata Nabi, lebih dicintai daripada keluarganya. Gak sempurna, kata Rasulullah, iman umat Islam di mana dia belum mencintai keluarga aku lebih daripada mencintai keluarganya. Kalau ente mana yang harus dahulukan, perintah kebutuhan keluarga ente apa kebutuhan dari keluarga Nabi? Kalau mau iman ente sempurna, kata Nabi, dahulukan tadi kebutuhan keluarga Nabi. Itu tanda orang yang sempurna imannya. Yang kelima, yang terakhir, tanda cinta kepada keluarganya Rasulullah, berkorban dengan jiwa, harta, dan tenaga demi untuk mendapatkan keriduan mereka pada saat dibutuhkan karena Allah. Berkorban dengan jiwa, harta, tenaga demi untuk mendapatkan keriduan mereka, keriduan para ahli bait, para dzurriyyah Nabi keturunan Rasulullah pada saat dibutuhkan, tapi akhir lihat ujungnya karena Allah. Enggak karena apa-apa, enggak karena pekerjaan, karena ekonomi, karena pangkat jabatan, enggak, karena Allah. Membantu, berkorban, berarti ente butuh. Ente punya harta pas-pasan, buat diri ente juga kurang, apalagi buat keluarga ente yang enggak ada. Tapi di saat dzurriyyah habaib membutuhkan, ente korbankan tadi kebutuhan ente, korbankan tadi kebutuhan keluarga ente. Demi apa? Mendapatkan keriduan mereka. Man mata hubi ali Muhammadin mata husnul khotimah. Siapa yang mati dalam keadaan mencintai dan dicintai oleh keluarga Nabi, mata husnul khotimah, matanya dalam matinya dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Jiwa ente dibutuhin, dipanggil sama habaib yang syiar buat negakin syiar agama Allah. Tenaga ente dibutuhin, waktu ente dibutuhin. Begitu habaib lagi syiar agama Allah, butuh tenaga, butuh waktu dari ente. Kalau betul ente cinta tadi ke masa keluarga Nabi, ente korbankan tadi waktu ente, korbankan ente punya tenaga. Kita umat Islam berkorban atau membantu mendukung para ahli bait keturunan Rasulullah yang menegakkan syiar agama Allah. Kita hitungan seolah kita dukungan kita besar, bantuan kita besar, tapi maaf-maaf Rasulullah berkorban buat umat Islam bukan siang dan malam lagi, bahkan setiap saat Nabi berkorban buat umat Islam. Ente Sayyidah Fatimah sampai itu bajunya, tambalannya 70 tambalan, itu putri kecintaan Rasulullah. Rasul paling cinta sama Sayyidah Fatimah. Setiap Rasul pulang dari masjid atau dari perang, pasti Rasul ke rumah Siti Fatimah. Setiap ketemu dengan Sayyidah Fatimah, Rasul selalu cium kening Sayyidah Fatimah. Saking cita-citanya Nabi sama Sayyidah Fatimah. Ada tempat duduk Rasulullah yang gak ada satupun yang berani menduduki tempat itu. Tapi waktu Sayyidah Fatimah datang, Rasul suruh duduk di tempat duduk itu. Saking cintanya Nabi sama Sayyidah Fatimah. Tapi tahu ente gimana pengorbanan Sayyidah Fatimah keluarga Rasulullah di alam dunia? Baju juga cap 70 tambalan, sampai rumah kecil nggak ada hingganya. Selimut yang dipakai tidur sama suaminya Sayyidina Ali itu kalau diangkat ditarik ke atas, bawahnya kelihatan. Kalau ditutup ke bawah, atasnya kebuka. Tapi manakala sahabat-sahabat sekeliling Nabi, konglomerat semua, yang kaya-kaya semua, pengen ngedukung Sayyidah Fatimah, pengen bantu tadi keluarga Nabi, karena mereka banyak harta,
mereka merasa tadi dapat harta jasa daripada Rasulullah, doa Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Apa kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu konglomerat Islam, sahabat-sahabat Nabi yang paling terkaya semua. Ya Rasulullah, begitu melihat Sayyidah Fatimah itu nangis. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, biar aku bantu, aku bangunin rumah, aku siapin makanan, aku bangunin istana, aku kasih emas yang banyak. Apa kata Nabi? Jangan, biarin keluarga aku dalam keadaan seperti itu. Demi Allah, nanti mereka, Sayyidah Fatimah dan keturunannya akan menjadi pemimpin ahli surga. Biarin, itu pengorbanan mereka untuk keluarganya dan umatnya. Rasul sudah dijamin awal akhir, Rasul mustahil nggak ada dosa sedikit juga. Tapi lihat sholatnya Rasul sampai berdarah-darah. Rasul jihad, nahan lapar, mustahil Rasul kelaparan. Kalau mau Rasul gampang. Jibril tawarin, perintah Allah gunung menjadi emas, Rasul nggak mau. Mau dijadiin pemimpin di Arab, Rasul nggak mau. Dilemparin sama umatnya dengan batu sampai berdarah, Rasul nggak ngedoain umatnya, nggak ngedoain kaumnya supaya celaka. Kenapa? Karena pengorbanan Nabi tadi buat umat Islam. Biar Nabi dan keluarganya menderita, susah. Yang penting tadi umat Islam bahagia, umat Rasulullah tadi senang. Saya pernah diceritain, saking sibuknya Rasulullah mikir umatnya siang malam. Sampai-sampai kan ente tahu sebelum meninggal Nabi umati. Sibuk Rasul mikirin umatnya. Ente tahu masalah sholat yang dari 50 waktu sampai 5 waktu. Berapa banyak keringanan di umat Rasulullah yang tidak Allah kasih di umat-umat yang lain. Umat yang lain berbuat dosa, ibaratnya di Cina harus tobat tadi tetap ke Masjidil Haram, ke Mekah, ke Ka'bah. Maksiat di Indonesia tobatnya nggak diterima kecuali tobatnya di Ka'bah, di Baitullah, di Ka'bah. Tapi umat Rasulullah dimanapun maksiat, dimanapun bisa tobat. Umat yang dulu kalau bajunya kotor kena najis nggak bisa dicuci, dibuang, disobek, digunting, dibuang. Tapi umat Nabi walaupun kena najis bisa dicuci, bisa suci, bisa bersih. Sibuk Rasul mikirin umatnya siang malam. Bukan cuma air mata sampai darah Rasul keluarkan demi mementingkan umatnya, demi untuk supaya umatnya selamat dunia dan akhirat. Sampai kata Allah, ya Muhammad Rasulullah, kata Allah, wahai Muhammad kekasihku Rasulullah, insita kalau engkau mau, ja'altu amra ummati biyadik, aku jadikan urusan umatmu, kata Allah. Insita kalau engkau mau, aku jadikan urusan umatmu di tanganmu. Biar, kata Allah, urusan umat Islam aku berikan kepadamu. Silakan. Apa engkau mau surgakan dia? Silakan. Mau dinerakakan? Silakan. Mau doakan kaya? Silakan. Mau doain miskin? Silakan. Kata Allah, aku serahkan seluruh urusan umatku, aku serahkan kepadamu kalau engkau mau, kata Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Engkau lebih fasih, lebih pengasih, lebih sayang kepada mereka umatku daripada aku, kata Rasulullah. Tuh tawaduk-tawaduknya Nabi. Ditawarin sama Allah, kalau engkau mau, hai Rasulullah, aku serahkan urusan umatku sama kamu. Silakan kamu atur sendiri, mau digemarin kamu punya umat. Tapi saking tawaduknya Rasulullah, ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Engkau lebih pengasih, lebih sayang kepada umatku daripada aku, kata Rasulullah. Coba kalau kita ditawarin begitu, kajian terus dengan kurang lah. Ya jamaah kurang lah. Nasihatin sama ulama, awas tuh istri ente jangan begini, anak-anak ente jangan begini, keluarga ente jangan begini. Apa jawaban kita? Udah, ini urusan keluarga, urusan anak, urusan saya. Enggak, Pak ulama mah nggak usah tahu, Habib mah nggak usah tahu, nggak usah ikut campurin urusan saya. Karena jawaban kecerdasan Rasulullah, ketawaduan Rasulullah menjawab tadi ke Allah, apa kata Allah? Kalau begitu ya Rasulullah, wahai kekasihku,
aku tidak akan sekalipun mengecewakan engkau tentang masalah umatmu. Tidak akan aku kecewakan engkau, hai Rasulullah. Ente bisa taat, bisa tobat, berbuat baik, itu syariatnya, wasilahnya Rasulullah, bukan karena kehebatan ente, bukan. Awas, salawat perintah Allah. Jadi kita yang butuh dengan salawat, karena salawat adalah perintah Allah, bukan kemauan Rasulullah. Yang kedua, keistimewaan salawat kepada Nabi atau arti daripada salawat. Yang kedua, orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah, orang yang banyak membaca salawat kepada Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dan orang yang pertama kali mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu keistimewaan salawat. Satu perintah Allah, dan kedua tadi salawat bisa tadi mendekatkan diri kita kepada Nabi dan bisa tadi mendatangkan syafaat Nabi. Bahkan orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi adalah orang yang pertama kali mendapatkan syafaat Rasulullah. Bagaimana sabda Rasul dalam hadisnya, aulana asbi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan alayya. Aulana asbi, manusia yang paling dekat dengan aku, kata Nabi, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, aktsaruhum sholatan alayya, mereka yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Makin ente banyak salawat kepada Nabi dengan penuh penghormatan, penghargaan, kecintaan kepada keluarga Rasulullah, demi Allah ente pertama kali orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Syafaat lil ummati man ahabba ahli bait. Syafaatku, pertolonganku bagi orang yang mencintai keluarga aku. Bukan karena sholat ente bisa masuk surga. Bukan karena zakat ente, bukan karena sujud ente, bukan karena sedekah ente, bukan karena haji ente, puasa ente, bukan. Tapi ente bisa mendapatkan rahmat Allah, bisa mendapatkan ridha Allah, bisa mendapatkan surganya Allah karena syafaatnya Rasulullah. Hanya syafaati, pertolonganku, syafaatku, kata Nabi, man ahabba ahli bait, orang yang mencintai keluarga aku. Rasul nggak minta apa-apa, tapi yang dikecualikan sama Allah di antara nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain nggak dikasih kekhususan. Dakwah, menyebarkan ajaran Allah, nggak boleh, nggak dikasih apa-apa sama Allah, ilah kecuali Rasulullah. Qul la as'alukum alaihi ajra ilal mawaddata fil qurba. Itu Allah yang perintahkan, bukan Nabi yang mau. Allah yang perintahin. Qul, kata Allah, katakan hai Muhammad kekasihku, kata Allah, katakan kepada umat Islam, kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajra. Aku Rasulullah menyebarkan Islam tidak meminta imbalan sepeser pun, tidak membutuhkan imbalan sedikit pun, illa mawaddah fil qurba, kecuali cinta kepada orang terdekat, yaitu para ahli bait Nabi dan dzurriyyah Nabi, para keturunan Rasulullah. Cuma Rasul yang dikasih sama Allah, yang lain enggak. Nabi Adam sampai Nabi Isa nyebarin agama Allah, nyebarin tadi syiar-syiar agama Allah, enggak dikasih kekhususan sama Allah. Cuma Rasul yang dikasih khusus buat Nabi nyebarin Islam, dikasih sama Allah asal cinta kepada keluarganya Rasulullah. Yang ketiga, orang yang rajin atau yang membaca salawat kepada Nabi. Orang yang membaca salawat kepada Nabi satu kali, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah 10 kali. Dan salawat dari Allah adalah limpahan rahmat, kasih sayang, dan maghfirah, pengampunan Allah. Orang yang membaca salawat kepada Nabi satu kali, maka dia akan mendapatkan salawat dari Allah 10 kali. Dan salawat dari Allah adalah limpahan rahmat,
atau limpahan kasih sayang dan pengampunan Allah. Jadi salawat kepada Nabi kita butuh. Dengan kita salawat kepada Nabi satu kali tadi kata Rasulullah, kita mendapatkan 10 kali salawat dari Allah. Man sholla alayya sholatan sallallahu biha asron. Siapa yang salawat kepadaku satu kali sallallahu biha alayhi asron, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Coba dibalas ke Allah. Ente salawat satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allah balas ente 10 kali salawat. Arti salawat Allah tadi limpahan rahmat dan maghfirah, kasih sayang dan pengampunan Allah. Ente pengen bisa taat ke Allah, mustahil tanpa rahmat kasih sayang Allah. Ente pengen mendapatkan nikmat di dunia, pengen dapatkan nikmat di akhirat. Ente pengen dapatkan nikmat dalam rumah tangga, pengen dapatkan nikmat tadi dalam bermasyarakat, pengen dapatkan nikmat ente punya ilmu agama, pengen keamalin ente punya ilmu agama, pengen bisa taat ente ke Allah, pengen bisa taat tadi ke Rasulullah, mustahil itu bisa terjadi tanpa rahmat dari Allah. Ente siang malam sujud minta ampun ke Allah, minta ampun sujud siang malam ke Allah, taubat minta diampuni dosa-dosa ente ke Allah, mustahil tanpa ente salawat kepada Rasulullah. Nabi Adam kurang lebih 500 tahun siang malam sujud ngadoa ke Allah, minta diampuni kesalahan Nabi Adam waktu di surga mendekati makan buah khuldi. Allah tegur turun ke alam dunia, hampir 500 tahun Nabi Adam siang malam sujud ngadoa ke Allah minta diampuni, tapi enggak sekalipun Allah kasih jawaban doa-doa Nabi Adam. Begitu Nabi Adam bawa nama Nabi, ya Rabb bihaqi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad, haknya Muhammad Rasulullah, ampunlah dosa-dosaku ya Rabb. Langsung turun jawaban dari Allah, dari mana kau tahu hai Adam nama Nabi tentang Muhammad Rasulullah? Kata Nabi Adam, waktu Allah tiupkan ruh, pertama kali aku dimasukkan ruh, aku buka mata, aku lihat tulisan di aras, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku yakin tidak ada nama yang sejajar atau yang bersanding dengan namamu kecuali itu nama makhluk yang paling kau cintai. Sodaqta ya Adam, kata Allah, betul engkau wahai Adam. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Muhammad kekasihku, maka engkau pun tidak ada. Laula Muhammad, laula Muhammad, laula Muhammad, ma khalaqtul aflaq, kata Allah. Andaikan tidak ada Nabi, tidak ada Rasulullah, kata Allah 3 kali, ma khalaqtul aflaq, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jangankan ente hai Adam, kata Allah, alam semesta, dunia, akhirat dan seisinya tidak akan aku ciptakan kalau tidak ada Rasulullah. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat siang malam sujud nangis ke Allah, janji nggak bakal ngulangi lagi, punya tekad nangis ke Allah, punya kesalahan pengen tobat tapi nggak baca sholawat, mustahil nggak akan Allah turun pengampunan dari Allah. Ada doa apa? Sehebat-hebat doa, sejago-jago doa mana yang bisa sampai ke Allah tanpa salawat kepada Nabi? Lah, nggak ada. Doa ya doa yang paling aheng, wiridan yang paling aheng, hijib yang paling aheng, tanpa salawat kepada Nabi nggak nyampe itu doa. Sekarang ente ngedoa, doa na aheng, siang malam ente ngedoa, balik ke mata salawat ke Nabi, tapi sayang ente benci ke keluarga Nabi, nggak bakal nyampe. Rahabaan di masjid, di mushola, di majlis, di mana-mana, marhabaan baca maulid, tapi dia benci sama keluarga Rasulullah, dia nggak cinta sama keluarga Nabi. Omong kosong, sia-sia, nggak ada hasil.
ente gelas gede, anggap ente amal besar gelas gede, wadah ente gede, wadah ente besar, tapi bawahnya nggak ada alas, nggak ada dasarnya. Ente isi air terus, nampung nggak itu air? Nampung nggak? Dasarnya tadi cinta kepada keluarga Nabi. Amal ente banyak tadi, cuma ente cinta benci sama keluarga Nabi, sia-sia ente punya amal. Yang keempat, umat Islam atau orang yang rajin atau banyak membaca salawat kepada Rasulullah, maka akan dipelihara atau akan dijaga akidahnya oleh Allah daripada perbuatan musyrik. Itu keistimewaan salawat. Orang yang rajin baca salawat atau banyak baca salawat kepada Nabi, maka akidahnya akan dipelihara, akan dijaga oleh Allah daripada perbuatan musyrik atau perbuatan murtad. Orang yang rajin baca salawat, nggak mungkin, mustahil dia musyrik menyekutukan Allah. Orang yang baca salawat, nggak mungkin, mustahil dia murtad, masuk Kristen, masuk Katolik, masuk jadi Hindu. Enggak. Orang yang rajin baca salawat kepada Nabi dengan penuh kecintaan kepada keluarga Nabi, mustahil dia melakukan bid'ah dolalah, perbuatan yang sesat. Enggak. Mana? Orang yang baca salawat, rajin baca salawat kepada Rasulullah, ada yang bilang bahwa Rasulullah itu anak Tuhan? Ada yang bilang Rasulullah itu Tuhan? Enggak ada. Makanya salawat itu adalah doa. Salawat itu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah tadi rahmat dan maghfirah kepada Sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah wa ala alihi wasallam, dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu arti daripada salawat. Jadi salawat itu doa. Dan doa itu diperuntukkan untuk makhluk. Doa itu diperuntukkan untuk makhluk. Semakin banyak kita baca salawat, semakin banyak kita baca salawat, semakin mengingatkan kita tentang kebasyariahan Rasulullah, tentang kemanusiaan Rasulullah, bahwa Rasul itu walaupun agung, mulia, dekat dengan Allah, tetap beliau itu adalah seorang manusia, walaupun bukan seperti manusia biasa. Arti salawat itu doa. Doa itu khusus buat makhluk, buat ciptaan. Jadi makin banyak salawat, kita makin ingat bahwa Nabi itu seorang manusia, walaupun manusia yang luar biasa, tidak sama dengan manusia yang lain, karena beliau dekat dicinta, dekat dengan Allah, kekasih Allah. Wallahu a'lam bishawab. Walakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I